Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya kita dapat melakukan aktivitas webinar ini, pembelajaran jarak jauh. Walaupun demikian, kita tetap optimis dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran di masa pandemik seperti ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kepada kita pengetahuan yang sangat luar biasa hingga saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para siswa dan siswi SMK kelas 10 khususnya, pada saat ini saya akan memberikan materi di Lembaga Karakter Center dengan tema pengertian iman. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf untuk bagi yang non muslim ya, karena untuk yang non muslim nanti ada pembelajaran khusus yang akan dipimpin oleh Bapak Direktur LCC, Bapak Asmun Zainuddin. Nanti dijadwalkan khusus untuk yang non muslim ya, karena perihal iman ini yang Bapak bahas khusus untuk yang beragama Islam. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi, kita akan membahas pengertian iman. Apa itu iman? Pengertiannya apa? Ya, jadi iman ini ya berasal dari bahasa Arab ya, amina yu'minu imanan ya, yang secara harfiah berarti keyakinan dan tersirat adanya perbuatan. Oleh karenanya, dalam realisasi iman itu perlu adanya perbuatan yang sesuai dengan yang kita yakini ya. Jadi adanya kesesuaian antara ucapan dan tingkah laku ya. Sebagaimana pengertian iman menurut para ulama ya, yakni iman yakni ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan ya. Artinya iman adalah ma'rifat dengan hati, pengakuan dengan lidah atau lisan, dan tindakan dengan anggota-anggota badan ya. Ini definisi iman ya. Jadi iman itu yang pertama kita harus ma'rifat dengan hati. Artinya kita meyakini, keyakinan itu timbul dari dalam sanubari atau dari dalam hati kita. Ketika keyakinan itu timbul dan meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhanku ya, maka setelah meyakini adanya Allah, lalu pengakuan dengan lisan ya, diucapkan dengan lisan ya, dan ditindak dengan anggota badan ya.
Setelah kita ucapkan dengan lisan, tidak cukup dengan hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, tetapi harus adanya realisasi ataupun wujud dari tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuai dengan keimanan, apakah tidak? Nah itu ya. Sebagai contoh misalnya ya, yang sudah tadi Bapak bahas ya. Apabila kita beriman kepada Allah, maka untuk membuktikannya kita harus mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya itu. Jadi kalau kita mengimani Allah, iman kepada Allah, maka kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat muslim, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah menegaskan bahwa iman yang diterima dan yang benar adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan dan amalan yang diantaranya berupa jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Nah ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, di sini Allah memberikan penegasan ya, bahwasanya iman yang diterima ya, iman yang diterima di sisi Allah itu seperti apa ya, iman yang diterima dan yang benar ya, yaitu adanya keyakinan yang tidak dicampuri ya, tidak dicampuri dengan keraguan. Nah, tidak dicampuri dengan keraguan ya. Jadi kalau kita mengimani Allah, jangan sampai ada di dalam hati kita adanya keraguan ya. Sebagai contoh ya, kita mengimani Allah dan kita selalu berdoa tapi belum dikabul, maka kita harus tetap istiqomah, tetap selalu meminta kepada Allah, jangan su'zon kepada Allah ya, atau jangan berburuk sangka. Jadi segala sesuatu itu maka Allah telah merencanakan dalam kehidupan kita apa-apa yang baik bagi kita ya. Jadi belum tentu apa yang baik bagi kita, baik menurut kita, baik menurut Allah ya. Jadi dan belum tentu apa-apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk di hadapan Allah. Nah itu ya. Jadi para siswa dan siswi SMK Teknologi, mengenai keimanan ini ya, kita harus benar-benar mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya ataupun realisasi daripada keimanan tersebut. Nah, dalil akli tentang iman kepada Allah, dalil akli ya, dalil akli. Nah, dalil akli itu apa? Jadi dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal ya, bersumber dari akal manusia, itu dalil akli. Jadi ada namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Kalau dalil nakli itu segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran atau yang sudah Allah ucapkan atau Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, itu dalil nakli. Kalau dalil akli itu tentang sesuatu itu yang bersumber dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, kita bahas dalil akli tentang iman kepada Allah ya.
dalil aklinya ya. Yang pertama, bagaimana alam semesta berjalan dengan teratur ya. Kita lihat alam semesta ini Allah ciptakan. Nah, jadi konsep keimanan kita ya, untuk menambah keyakinan kita ya, kita harus melihat apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu berpikir ya, berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam dunia ini dan seisinya ya begitu sempurna ya. Nah ini. Nah, bagaimana alam semesta berjalan dengan teratur ya. Tuh. Maka di dalam dalil akli ini ya, kita harus berpikir bagaimana Allah menciptakan siang dan malam ya, sehingga teratur. Nah, begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Yang kedua, di mana siang berganti menjadi malam. Nah, itu ya. Tuh, diantaranya dalil nakli. Terus matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nah, kemudian alam semesta yang berjalan dengan harmonis. Nah, ini adalah perwujudan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan sehingga dapat menambah ataupun mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak menyebutkan dan menjelaskan ayat-ayat yang tercantum di berbagai surat dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya salah satu firman-Nya dalam surat Al-Asr ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, yang artinya sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, bagi mereka pahala yang tak terhingga. Nah, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menyebutkan tentang keimanan, hal-hal yang bertentangan yang berkenaan dengan keimanan. Oke. Nah, ini dalil nakli tentang iman kepada Allah ya. Jadi yang sudah tadi Bapak jelaskan merupakan di dalam surat Al-Asr ada, nah itu surat At-Tin ada, ini merupakan dalil nakli ya tentang iman kepada Allah ya. Dan juga wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan Tuhan ya, tentang adanya Allah dan kita wajib mengimani dan meyakini ya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi konsep keimanan ya, kita harus yakin benar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ya, artinya tiada Tuhan selain Allah.
Jadi kalau kita mengimani Allah dan mengimani sesuatu yang lain, maka itu dikatakan sebagai orang yang munafik, ya. Artinya apa? Dia mengimani iman kepada Allah dan iman kepada hal yang lain juga, ya. Contoh, kita iman kepada Allah tapi percaya atau mengimani benda-benda tertentu, ya. Benda-benda tertentu membawakan mukjizat dan sebagainya, yang bisa menolong kita dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kekufuran, ya. Maka orang yang melakukan hal tersebut, ya, mengimani Allah dan iman juga kepada hal yang lain, jadi ada dua keimanan di dalam hatinya, ya, maka itu dikatakan sebagai orang yang musyrik, ya. Musyrik artinya iman kepada yang lain selain Allah. Nauzubillah, ya. Jangan sampai kita mengimani sesuatu, ya, mengimani hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi iman kepada makhluknya ataupun benda-benda dan sebagainya. Oke. Nah, ini dalil nakli tentang iman. Oke, nah baik para siswa dan siswi SMK Teknologi, ya. Setelah pemaparan tadi, ya, Bapak jelaskan, ya, tentang pengertian iman, ya, sudah sangat jelas, ya, bahwasanya iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, itu konsep iman, ya. Kemudian banyak sekali keterangan-keterangan, ya, yang kita dapatkan baik melalui dalil akli ataupun secara rasional, ya, dengan iman kepada Allah, ya. Salah satunya kita melihat ciptaannya, ya. Maka kalau kita mengimani Allah, ya, maka kita harus untuk mempertebal iman kita melihat ciptaan Allah saja, ya. Ya, maka di situ akan timbul ataupun dapat mempertebal iman kita, ya. Itu melalui dalil akli, ya. Kemudian ada juga keterangan-keterangan melalui dalil nakli, ya, tentang iman kepada Allah, ya. Dalil nakli yang banyak sekali Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 10 khususnya, ya. Jadi tolong dipahami materi yang sudah Bapak jelaskan dan sudah Bapak terangkan, ya, walaupun kita jarak jauh, namun tetap semangat belajar, tetap semangat istiqomah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mungkin nanti kita akan lanjut di lain waktu berkenaan dengan materi-materi yang lain yang ada di Lembaga Karakter Center. Insya Allah kalau sudah normal kita bisa kembali tatap muka dan kita lebih maksimal lagi dalam
pembelajaran di Lembaga Karakter Center ya. Tetap semangat terus dan memahami apa yang Bapak sampaikan, dan tolong di masing-masing untuk merangkum apa yang Bapak sampaikan, ditulis ya, nanti dikumpulkan di form ya, di form nanti dikirim. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minjem sih.